Oh itu lagi bagus ya, ini di shoot aja. Nah ini shoot sama Kang Eka, mana Kang Eka nggak ada. Ini sama Kang Iwul sama Kang Eka main ke situ Patenggang, itu indahnya luar biasa. Awan itu berubah per 5 menit sekali. Sampai kita seharian itu awan gak berhenti berubah. Bergerak, bergerak, berganti awan teksturnya. Ini sayang rasanya kalau nggak diabadikan gitu. Kebetulan kita bawa model, Kang Iwul sampai bantu pegangin juga. Ini sampai menggunakan 4 gitu. Jadi ujung ke ujung bisa jadi landscape dan ini juga ada modelnya ya cukup menarik. Nah ini di ruangannya cukup gelap. Jadi nggak kelihatan pakai strobis. Ini lagi di undangan kapaksa iya kudu pakai f12 karena kebetulan ada kamera 85 12 jadi untuk nyalain tapi speed pengen tinggi gitu karena ini lagi ngambil makanan kan cepot gitu komo. Nah ini menarik pada saya lihat si nenek-nenek ini rada menarik saya rada dijebret. Nah flashnya ini memang harus ada posisi yang pas untuk rata. Untungnya nggak ada leher jadi lehernya ketutupin sama kerudung jadi emang nggak ada shadow di sini. Jadi ini terlebih yang bisa kita kamera itu nggak harus selalu bagus. Ini ada Bapak Ami saya waktu itu kehabisan baterai jadi harus pakai kamera Bapak Ami 550D. Satu sesi lagi ini terakhir buat cerita tentang Telaga Warna. Saya pakai 550D, saya triggerin. Ini hasilnya. Ini ya cukup mencengangkan gitu dengan menggunakan 550D dengan WB yang dimainkan bisa menghasilkan sesuatu karya yang cukup unik. Ini jadi di bawahnya pakai apa namanya itu nah apa bangku lah gitu untuk bisa duduk di atas airnya karena airnya juga nggak terlalu dalam segini dan dia di atas bangkunya begini. Jadi duduk jadi hasilnya bisa begini. Ya buat tantangan buat kita kan biasanya ya awan yang di belakangnya itu nggak sempurna apalagi waktu kalau main ke satwa liar atau ke tempat-tempat yang emang apa ya berbau landscape sama ada objek wildlife-nya ini kadang suka bertentangan gitu. Pengen dapetin belakang, pengen dapetin binatang, ya dengan strobis kita bisa melakukan sesuatu. Minimal depannya menyala gitu. Ini pemotretan bersama anak-anak UPI dan Om Giodiro di Ciater. Ini lumayan jam 8 malam, setengah 8, jadi kita buat ya buat leading lines menggunakan strobis kita nyerepet lah. Kalau misalnya di mana itu di flash itu kita biasanya ada 135, ada sampai 200. Kebetulan punya saya sampai di 200. Jadi supaya nyalanya di spotnya di situ aja. Sadar nggak sadar kita suka taruh flash itu taruh cek aja nyaranya kemana-mana. Padahal itu bisa kita arahin sesuai dengan kemampuan flash itu bisa diperkecil gitu. Jadi cahaya yang harusnya ngebuka besar jadi diperkecil. Jadi bukanya cuma di situ aja. Nah ini dengan begini. Dan ini juga dengan Bapak Ami waktu itu kita ambil ini sederhana sebenarnya kan ngebunuh sesuatu mematikan ambience itu hanya dengan satu cara. F-nya didalamin atau speed dinaikin. Berarti kan poek. Nah kita buat ambience-nya itu dari cahaya-cahaya yang kita buat. Karena apa? Karena ini lalu lalang orang, ada dunia sepatu, di dia ayun dagang gitu. Udah nggak peduli, biarin aja. Kita buat point of interestnya menyala, itu aja. Ini terlalu gelap menurut saya, ini terlalu kuat. Ini sampai 4 strobis yang kita buat di belakang, di depan menggunakan gun smoke. Tapi hasilnya cukup indah. Jadi di grup Facebook ada juga namanya Strobis Bandung, jadi bisa gabung di situ. Nah ini menggunakan satu, tapi kebetulan arah cahayanya lagi berbarengan dengan matahari. Jadi asik, ini tentang pengambilan dari Nyi Roro Kidul.
Nah ini juga menarik. Saya nggak bawa filter, tapi kebetulan sih kan suka-suka apa ya tes-tes gitu, suka aduh iya siang-siang pengen dapetin slow speed, gimana caranya biasanya putih kan, kebetulan si lensa kemampuannya bisa sampai f agak tinggi, ini sampai f45, sorry f64, f64 jadi cuma berapa detik gitu, meskipun memang nggak akan tajam, beda lah kalau ketajaman itu hanya ada di 71 sampai 11, tapi kalau pakai f tinggi itu nggak akan terlalu tajam, nggak akan tapi ada sesuatu pergerakan airnya, ada yang bahkan sampai ke sini gitu, jadi ini asik. Ini yang tadi, foto yang tadi, ini diambil wide-nya. Nah ini juga menarik, ini warna hijau ya permainan WB yang tadi saya bilang. Jadi kita abisin. Ini yang foto yang tadi, ini juga masih slow speed, balik lagi ke sini. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita moto kayaknya di atas belum ada informasi. Ada yang mau ditanyain? Yes. Selalu. Nah, menarik. Resep. Kemarin kan ngetes di sini. Ya tadi kan saya udah buka di awal. WB selalu, setiap jepretan saya selalu berbeda. Selalu berbeda. Itu warna berem, objeknya, kan model kayak beda-beda gitu ya. Oh berarti warna saya tarik ke merah. Oh ini warna hijau, saya tarik ke hijau. Ini. Orang melakukan, jadi kita ngedit udah langsung di situ. Gak bisa angkewe ditarik deh gitu. Tapi maksimalin dulu di kamera supaya hasilnya lebih apa yang kita inginkan. Ayo model bergerak, jebret, hasilnya begitu aja, tapi dengan hasil yang sabar sedikit, gerakin WB, tambah flash, jebret beda, cicing deui, kumahanya oh pindah sebelah sini, jebret beda, pulang ke rumah teh udah bawa 10 file, bukan 100 file semua sama, 10 file tapi berbeda-beda, itu udah cakep. Itu lebih apa ya, lebih pakai hati gitu nembak teh, nggak asal pencet shutter udah nembak di background udah melangit udah gitu dibuat putih lagi dan kita hajar terus, itu kesalahan yang kita buat. Jangan, kurangin sedikit, sabar sedikit, wah itu sunset, nungguin dulu awan lebih dramatik. Nah ini kemarin banget, ini saya nggak terlalu pasang F terlalu dalam, ini asik sebenarnya, ada serat-seratnya, cuman ini udah terlalu sore. Ada lagi? Yes, Pak. Ada yang murah meriah gitu Pak, saya nggak mau bilang merek. Kalau saya pakainya Canon, dari mulai perjalanan punya Canon yang biasa, yang kecil, sampai sekarang saya punya 600 IXRT. 600 IXRT banyak yang dijual murah juga sekarang, dan itu kemampuannya luar biasa. Bisa nyalain gedung Pak, flash kecil itu. Bisa nyalain gedung gitu. Jadi saya kebetulan bawa. Tapi ini nggak promosi produk ya, maksudnya biar kekuatannya ini cukup menarik karena perjalanan lumayan cuman sebesar ini, tapi powernya begitu luar biasa gitu. Candi baterean deh. Ya ini 600 ya XRT. Ya sama-sama. Dan kalau pakai trigger itu bisa sampai 8000 speednya. Dan kita bisa nyalain di F22 juga. Barangkali ada yang mau coba silahkan aja. Jangan lama-lama, tapi kita memotret model di atas. F22, mau dicoba Pak? Boleh nggak apa-apa. Kameranya pakai punya Bapak. Pocket juga bisa. Udah ada konfirmasi di atas, sudah siap atau belum? Belum?
sekecil ini, tapi kalau tepat kita menyimpannya itu bisa nyalain yang kita butuhin. Jadi let's say kita mau nyalain apa ya, atau yang kelihatan sama semua, ya udah TV ini aja gitu ya. Ya ini spotnya kita rubah, spotnya yang kita biasa dipantengin biasa, kita spotnya dirubah jadi ke 200 atau 135 berapapun spot yang kita punya. Jadi nyalanya nggak akan kemana-mana. Kalau saya cuman pengen nyalain apa tuh, Mas ini ke kamera nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pengen nyalain ke Mas kamera ini, ya saya cuma tinggal jebret ke situ aja. Kelihatan nggak barusan flashnya nyalanya cuma di situ aja gitu. Kalau saya pengen nyalain ke Mas yang lagi foto di sana, jebret ya saya cuma ke sana aja gitu. Padahal ini kayak mata kita nih. Harusnya kalau di normalnya orang nggak nyadar selalu dipasang di spot 20 atau 24 yang emang kalau nyebredin kemana-mana, wah itu kayak begini. Jadi dia tidak nggak spot gitu. Tapi kalau kita spotin, kita bunuh ambience yang tadi ada menggunakan F atau speednya, dan kita adain ambience dengan flash kita, itu hasilnya dramatik. Akan menjadi dramatik. Tapi hati-hati, tidak klien semua suka gitu kalau memang fotonya dipakai untuk jualan. Maksud saya dramatik itu ya kira-kira seperti inilah gitu. Nyalain yang hanya kita butuhin di tempatnya saja gitu. Nah ini teh ruangan teh gelap, ketutupin sama pohon-pohon ya gelap begini, di objeknya bisa menyala, ini asik. Ya sama kayak begini. Mana yang kerasa banget ya, saya nggak bawa ke sini. Ah ya ini aja. Ya nyalanya cuma di sini aja gitu. Jadi kalau orang melalui proses lagi angkewe di hidangan di Photoshop nggak perlu lagi. Di sini udah mana yang mau diputihin, mana yang mau dihitemin gitu aja. Dan mainin WB, ini yang muncul. Ada lagi yang ditanyain? Ada lagi kah? Itu oke, itu berarti udah masuk ke ini gitu ya. Jadi iya. Tapi buat apa ada payung? Payung putih. Nah, spotnya di atas sini saya menggunakan payung putih menuju ke objek. Jadi kan payung itu bulat. Kita pasang di tengahnya sekitar 80, objeknya akan lebih terang, kadiena ngabias. Karena kan si payung tugasnya menyebarkan cahaya. Satu, tah. Yang kedua, payung sebelah dua saya taruh ke sebelah sini. 2, 3, tiang ini, pilar ini, satu menghadap ke atas. Kenapa? Karena ini juga perlu nyala. Nggak nyampe memang ke sini tuh. Ini kan lebih gelap ya. Nggak nyampe. Bahkan satu lagi, saya hanya pantulin ke cahayanya ke ini di luar karpet ini ada tehel. Bahkan saya kena tehelnya supaya nyebarin sedikit si area ini lebih menyala. Kalau ini nggak menyala, bahaya. Kenapa? Karena saya pasang flash di belakang. Ini akan jadi shadow-nya akan keras banget ke sini, kelihatan kan? Saya nyalain sedikit supaya agak lebih nggak terlalu keras gitu. Kenapa pakai payung? Kenapa nggak harus langsung digini aja mas? Kalau untuk perusahaan hati-hati, shadow yang muncul begini, alhamdulillah tidak terlalu keras di bawah leher. Kalau pakai payung, kita perlu sesuatu reflektor yang emang jadinya kesininya lembut gitu. Kalau pakai payung tuh tugasnya jadinya lembut. Atau saya biasanya bawa kondom. Kondom itu bentuknya kayak gimana? Nah kayak gini. Jadi flashnya tuh ngebleduk. Mas lihat kan, lihat sebelah kiri. Nah ini aja nah.
Lihat bayangan di wajah saya. Lamun LED eta di payungan, ini jadi sebenarnya ini jadi ya shadownya nggak akan terlalu keras gitu ya gitu. Itu kelemahannya. Makanya harus banyak flash itu supaya bisa ngisi meskipun keras tapi ngisi ke sini. Ya, itu untuk jualan. Kalau untuk ya dramatikan ya cuek aja, buka aja Formento. Wah, juara itu mah. Ada lagi? Sebelum kita moto ke atas? Udah siap belum di atas? Udah? Oh, oke, ke di atas sudah siap. Kalau tidak pertanyaan lagi, saya ucapin terima kasih sharingnya dan bisa langsung ke atas barangkali kalau ada foto model di atas. Hah? Di lantai 5 bisa menggunakan lift sebelah sini atau eskalator. Yang belum punya ID silakan ambil dulu ke sana untuk ngisi daftar buku tamunya supaya di atas juga tertib gitu. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.